Jadi saat ini di Sparpora, khususnya bidang destinasi, lagi menyelenggarakan pemilihan Mojang Jajaka tahun 2022. Selamat datang di Skadron Udara 7. Selamat datang juga, makasih banyak. Kalau boleh tahu, ini teteh ini kesini itu dalam rangka apa nih? Oke, jadi saat ini di Sparpora, khususnya bidang destinasi, lagi menyelenggarakan pemilihan Mojang Jajaka tahun 2022. Dan ini adalah salah satu rangkaian kegiatannya, di mana salah satu rangkaian kegiatannya adalah outbound atau pembentukan karakter. Ini dalam seleksi masih ya? Iya, masih dalam tahapan seleksi. Nanti terakhir tanggal 20 itu grand finalnya untuk menentukan juara 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Dan saat ini first time loh kegiatan MOKA kita kolaborasi dengan Lanut Surya Dharma karena kita perlu ada pembinaan mental ya. Betul. Supaya mereka bisa lebih punya jiwa korsa yang tinggi, mereka juga bisa lebih disiplin dan mengenal tentunya. Ternyata di sini juga ada banyak atraksi edukasi wisata yang keren sekali. Adik-adik ini generasi milenial, punya media sosial, punya jaring sosial yang sangat luas. Jadi apa yang adik dapatkan di sini yang positif silahkan adik share, silahkan adik bagikan kepada rekan-rekannya. Jajaka dan Mojang Subang ini adalah generasi muda pilihan. Yang dipilih tidak hanya berdasarkan fisik, tapi juga dari intelijensia dan mentalnya. Sehingga saya yakin ini sangat strategis, adik-adik datang ke sini, menimba ilmu, nantinya menjadi ujung tombak dari Kabupaten Subang untuk membangun generasi muda Subang yang lebih unggul. Kalau menurut saya ini penuh inspirasi karena jiwa muda di sini tuh. Iya. Kalau di Skadron khususnya, itu banyak yang anak-anak muda. Wah, mantap. Jadi Pokoknya terima kasih juga loh udah memberikan pembelajaran yang berharga kepada anak-anak Mojang Jajaka Kabupaten Subang tahun 2022. Jadi perlu diketahui kalau di Skadron Udara 7 itu ini tempatnya dilatihnya, dididiknya para penerbang helikopter Luar biasa. TNI. Seperti yang baju orange itu mungkin ya Pak Komandan? Yang baju orange itu. Oke. Jadi di sini memang pas sekali kalau Mojang Jajaka outbound-nya di Lanut, di Skadron Udara 7 pas banget karena di sini jiwa muda semua. Milenial ya? Milenial. Mantap. Walaupun saya sudah tua tapi jiwanya masih muda. Kolonial, sama dong dengan saya. Oke. Lokasinya di Lanut untuk lokasi pembangunan karakter atau karakter building. Nah, ini sambil juga mengenalkan Skadron Udara 7 ke mereka dan pada umumnya Lanut Surya Dharma. Itu sih garis besarnya. Biar mereka tahu bahwa ternyata di tempat mereka tuh ada yang namanya TNI AU yang mempunyai skadron helikopter. Jadi biar mereka mengenal, dari mereka nanti mungkin wawasan tentang Lanut ini, pangkalan ini, itu bisa disampaikan kepada pemuda-pemuda Subang yang lainnya sehingga menambah wawasan yang lain dan menarik minat ketertarikan para pemuda, siapa tahu ada yang berkeinginan untuk jadi personil TNI AU. Bekal oleh Lanut Surya Dharma sehingga dia bisa diharapkan menjadi sosok yang lebih tangguh di masa depan. Harapannya keberadaan kita itu sama mereka itu diakui gitu. Diakui dan memang kita berkontribusi banyak terhadap terutama ke pembinaan pemuda-pemuda Subang di sini. Kita harus open base tapi juga bisa bermanfaat bagi lingkungan, intinya kan gitu. Terus kalau menurut Teteh nih tentang Lanut ini, kira-kira dari segi wisata apa yang bisa dieksplor? Wah, ini ternyata banyak sekali Pak Komandan. Termasuk ini salah satunya ya. Yang ada di sini tuh kita juga kan bisa menambah pengetahuan kita tentang bagaimana
terbang ya, Iya, iya. terbang. Dan ini juga salah satu wisata Dirgantara ya. Betul. Ini adalah atraksi wisata edukasi dan minat khusus mungkin. Iya. Suatu saat kita bisa kolaborasi dan ini harus dijadikan destinasi wisata berkelanjutan. Jadi kalau di Lanut sini kita nyebutnya BIN Pot Dirga teh. Apa tuh? Pembinaan Pembinaan? Potensi Dirgantara. Mantap. Jadi bagi orang-orang luar yang yang mempunyai potensi Dirgantara atau keingintahuan tentang Dirgantara bisa datang ke sini. Oh, dan Kalau- bisa dilatih ya, Maksudnya itu untuk berkunjungnya. berkunjung. Jadi kalau dari instansi atau rombongan bisa mengajukan surat ke sini untuk datang Nah, untuk itu melakukan dia. tur. Mantap, Nanti mantap. dari Dinas Potdirga di bawah dan Lanut itu akan memfasilitasi apa yang bisa diekspor. Keren, Ataupun secara pribadi juga bisa ke sini. Bisa ya? Bisa. Nanti tinggal ngelihat paket-paketannya mungkin ya. Betul. Siap-siap. Dan nanti kita juga lihatin atraksi yang lain di luar Dirgantara. Ada di sini driving range golf. Golf ya, saya pernah nyoba juga. Ah, itu dia. Dan memang Di keren sini banget. memang olahraga, kepemudaan itu memang dipupuk kita. Saya rasa ini udah jadi destinasi wisata loh. Keren. Mantap dong. Pokoknya Subang itu harus jawara. Harus. Jawara sagalana. Iya. Dari Salawasna. berbagai aspek. Salawasna Jawara. Oke. Jaya Istimewa Sejahtera. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil Iya. jalan ya, Teh ya. Siap. Rumah ini dibangun tahun 1917, masih asli. Jadi kita punya BCB tak bergerak yang ada di Kalisari ini. Sebenarnya pemuda Subang ini seperti apa sih? Oke, sebenarnya kalau digambarkan secara umum, pemuda Subang ini multi talent. Oh, Mereka sekarang ada berbagai bakat, mereka punya bakat yang bisa ditonjolkan. Makanya sudah terbentuk Komite Ekonomi Kreatif bagi Oh, pemuda udah Kabupaten ada ya? Subang. Ya, itu ada beberapa fungsi di situ. Baik ada kulinernya, multimedianya, seni, kemudian bahasa, IT juga ada di situ. Jadi mereka berkolaborasi di situ, termasuk wirausaha muda di Kabupaten Subang. Jadi ada forum ekonomi kreatif, ada forum wirausaha muda juga di Kabupaten Subang. Selain itu di kepemudaan juga ada pemuda pelopor. Kita memilih pemuda yang ada di Kabupaten Subang untuk diseleksi menjadi pemuda pelopor. Apa sih persyaratannya? Dia bisa menciptakan sesuatu yang belum ada tapi berdampak bagi masyarakat. Makanya tercetuslah pemuda pelopor. Nah, prestasi Subang itu sampai ke tingkat nasional nominasi itu salah satu pemuda yang dari Pabuaran, Komandan. siapa itu? Dia menemukan, namanya Dedi. Sekarang dia sebagai salah satu pengurus pupuk nasional. Oh, iya, Jadi dia menemukan pupuk kandang dan merubah mindset masyarakat Pabuaran yang asalnya kimia jadi pupuk kandang seperti itu. Saya benar-benar kudet di sini. Saya Oke. dalam benak saya itu nggak seluas itu. Luas, Subang Ternyata itu luas ya. Kegiatan pemuda Subang ini udah banyak ya. Ya. Cuman Nah, ya kan itu di, mungkin di sosialis. kepemudaan juga kan kita menangani organisasi kepemudaan. Jadi ada Ormas, ada OKP. Kalau Ormas itu pembinaannya ada di Kesbangpol, kalau OKP ini di Disparpora. Oke. Contoh misalkan HIPMI, HMI, itu semuanya ada di kita, pembinaannya gitu kan. Nah selain itu dulu sebenarnya kita juga membuat program pendidikan dasar bela negara bagi pemuda yang memang, maaf, sudah terkontaminasi kenakalan. Oke. Nah itu 2018 sempat kita bekerja sama dengan TNI juga gitu. Nah mungkin kedepannya bisa bekerja sama berkolaborasi dengan TNI. Oke, pasti jadi itu. Ya harus itu. Kita dukung pokoknya. Ya. Semua kegiatan dari Pemda Subang, Ya. khususnya di Sparpora, kita siap dukung. Iya.
Dan prestasi juga Komandan, di Sparpora melalui kepemudaan dulu, itu sekarang sudah jadi ada anggota wara dari Paskibraka. Melalui peminatan untuk pramugari kalau nggak salah. Nah itu kita udah loloskan 2 dari Purna Paskibraka atas nama Audrey dan Riana. Mereka sudah berdinas di TNI AU. Nah, kalau itu masalah Paskibraka, kita sudah berkolaborasi dengan Disparpora. Ya. Sudah beberapa kali kita mengapresiasi pemuda-pemuda Subang ini yang terlibat dalam Paskibraka. Ya. Kita ajak ke sini Joy Flight terbang dengan pesawat kolibri. Betul. Nah itu diteruskan nanti. Ya, pasti. Selain itu juga kita kan selalu melibatkan TNI AU sebagai pelatih, sebagai tim seleksi dan sebagai pasukan 45 dan kawal tiang. Jadi kolaborasi ini antara pemerintah daerah dan TNI harus tetap dilestarikan, Komandan. Tidak hanya di Kepaskibrakaan, tapi seperti salah satunya ini, Mojang Jajaka. Ini pertama kali loh ya? Pertama kali. Karena saya pikir Mojang Jajaka itu tidak hanya harus punya jiwa seni, tidak hanya harus punya jiwa budaya atau berbahasa, tapi spirit NKRI-nya harus dipupuk juga. Mereka akan menjadi garda terdepan yang multi talenta. Selain di seni, mereka juga berkiprah di jiwa bela negaranya itu ada. Gitu. Makanya tahun ini Mojang Jajaka kita bawa ke sini, soan ke sini, dan diterima dengan baik oleh Komandan Lanut Surya Dharma Kalijati. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Subang mengucapkan banyak terima kasih. Adik-adik ini diterima dan antusiasme mereka juga sangat luar biasa. Mereka begitu banyak pertanyaan ternyata penasaran dengan dunia dirgantara di Indonesia ini gitu. Dan mudah-mudahan ada dari Jajaka atau Mojang yang bisa daftar ke TNI AU. Pasti Mojang Jajaka ini tuh istilahnya itu bibit unggul lah ya. Bibit unggul. Jadi kalau mau daftar ke TNI itu sudah mempunyai nilai plus dia. Ya, udah ada bakatnya. Mudah-mudahan sih minatnya mereka ada. Amin. Terus kondisi fisik, mental, psikologinya menunjang, bisa masuk dan bergabung dengan TNI Angkatan Udara. Kalau yang saya tahu, khususnya untuk Mojang Jajaka ini, kalau disingkat jadi Moka Bu ya, Moka kopi ya. Mojang Jajaka, memang ada 4 kriteria yang saya tahu, mungkin ada yang lebih lah, tapi yang saya tahu itu yang diharapkan atau dimiliki, yang harus dimiliki oleh baik Mojang maupun Jajaka. Yang pertama adalah berwawasan luas, ya, karena itu nanti Anda merupakan duta, ya mau duta apa aja yang penting duta, merupakan duta yang memang harus memberikan wawasan ke orang lain sesuai dengan dutanya, apalagi yang juara 1, 2 maupun 3 yang nanti mungkin akan mewakili daripada tingkat selanjutnya atau tingkat provinsi, kan wawasannya tidak hanya Subang. Kalau mungkin besok di Grand Final hanya khusus Subang pengetahuan yang akan ditanyakan, tapi begitu masuk Jawa Barat ya Jawa Barat. Begitu masuk di Jakarta mungkin nasional ya otomatis Indonesia yang harus tahu. Sehingga harus berwawasan luas. Kemudian harus penampilan menarik. Dan ini memang kalau saya lihat ya, baik itu di TV, mau itu Miss World, Miss Universe, Miss apalah, Mississippi itu. Jadi itu memang biasanya berpenampilan yang ya minimal ideal lah. Kalau cantik relatif lah. Kalau cewek pasti cantik kan gitu ya. Tapi relatif. Cuman kalau berpenampilan dia yang satu slim, yang satu huge, pasti kan yang milih slim, nggak mungkin yang milih huge. Kan gitu ya. Terus kemudian peka terhadap lingkungan. Lingkungan ini banyak. Kalau sekarang mungkin kemarin kalau boleh saya sampaikan, kita ada kaitannya sama COVID, pasti di dalam pemilihan itu mereka akan cenderung ke arah kesehatan. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Tapi tidak hanya kesehatan, mungkin kesenian bagi adik-adik yang punya kelebihan, punya talenta kesenian, ya itu tolong diasah dan dikembangkan. Jadi jangan diasah doang, dikembangkan, ditampilkan supaya itu menjadikan nilai positif bagi kita. Dan mungkin di saat juri dia menanyakan atau meminta menampilkan, itu akan menambahkan nilai plus di dalam penampilan, ya. Ya, kesehatan, kesenian, lingkungan, terus kemudian kemasyarakatan. Ini tolong karena ini talenta di perorangan,
tidak bisa kita menanya ke teman-teman itu perorangan. Kemudian yang terakhir itu komunikatif. Jadi mau berwawasan luas, dia cantik, cakep, tapi dia pendiam ya nggak akan jalan. Kepada nanti yang menang, ya, yang menang nanti akan kita siapkan untuk waktu joy flight. Jadi untuk terbang sama helikopter, ya. Tapi yang menang loh. Jadi supaya adik-adik ini termotivasi untuk berkompetisi yang baik, ya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ini aja bang. Ini sebenarnya game strategi untuk sebenarnya kepemimpinan leadership dari si koordinator timnya itu yang harus menentukan dapat cepatnya bola dimasukin ke target. Jadi sebetulnya instruksi dari leadernya harus jelas ketika di mana harus mencapit, di mana harus melepas bolanya itu harus tepat. Jadi sebenarnya ini menguji dari leadership masing-masing timnya gitu kemana. Kemudian nanti yang ketiga, bagaimana mereka amanah. Artinya setiap tugas yang diberikan, instruksi yang diberikan itu disampaikan sampai ke titik sasaran. Medianya adalah tepung yang ditransfer melalui tangan, tapi tidak boleh berceceran. Nah itu tim yang paling banyak mengumpulkan tepungnya di belakang itu yang dapat poin tertinggi. Makna dari tim itu adalah bagaimana si peserta ini memiliki jiwa yang amanah, tidak berceceran. Terutama dalam hal anggaran, ketika dipercaya memegang anggaran, dia mengalokasikan sesuai perintah, sesuai juknis, sesuai apa yang direncanakan organisasi gitu. Siap!